Ketika Mbah Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Kholil hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Pada suatu hari, Mbah Kholil kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan dia seorang kiai juga. Tapi santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Kholil. Saya datang ke sini Kiai, pertama niat silaturahmi, dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya. Tanpa berpikir panjang, Mbah Kholil langsung memanggil Mbah Hashim yang ada di belakang dalam rumah. Mbah Kholil sedang ngurusi kuda. Spontan beliau yang mendengar suara gurunya memanggil langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. "Iya Kiai, enjenengan manggil saya?" "Iya," jawab Mbah Kholil. Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hashim langsung diam merunduk, lalu Mbah Kholil berkata kepada tamu, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut tegang dan tak habis pikir, sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya si santri emblasakan koyongene dadi mantuku arep ngurusi pesantrenku, aku ora yakin are iki ake elmune." Di sisi lain Mbah Hashim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Moso iya si Mbah Kholil tego arep jodoaken awakku ambe putrin ulama, mulio ake santrin lan berwibawa serta alim koyo iki." Mbah Kholil lalu menyambung dawuhnya, "Apa yang kalian fikirkan? Sudah kamu pulang dan siapkan selamatannya di rumahmu, 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim kembali ke belakang." Mbah Hashim lalu balik ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya. "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua, kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Gundah gulana, bimbang, ragu dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hashim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hashim teringat di mana suatu hari saat Mbah Kholil molang kitab, beliau dawuh sederhana saja, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Saat malam kira-kira jam 12 malam, Mbah Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyaknya. Namun hampir menjelang subuh, beliau ketiduran dan hal ajaib pun terjadi, di mana dalam mimpi tidur sekejapnya, beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan molang dia kitab-kitab hadis sahih selama 40 tahun lamanya, lalu beliau terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi, cuma dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i, dan molang beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang molang beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya di pikirannya apa makna dari semua mimpi ini. Keesokan harinya, beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat. Sampai di tempat tujuan langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu, Mbah Kholil akan pulang ke Bangkalan, tapi sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Kholil, mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat pernikahan. Baru Mbah Kholil mau pulang, beliau dawuh kepada Mbah Hashim lalu kepada mertuanya yang disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kepada Mbah Hashim Mbah Kholil berkata, "Hashim, jangan nyelewang-nyeleweng ya ibadah, ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya. Ikuti ulamanya, Allah biar selamat, Allah pasti bersamamu." Kemudian kepada mertua Mbah Hashim, Mbah Kholil berkata, "Jangan ragu dengan Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya." Baik Mbah Hashim, mertua dan yang lainnya jadi tidak paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Kholil, karena mereka pikir ini tidak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun, sementara usia beliau belum sampai 50. Lalu Mbah Kholil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu.
dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid. Sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Tanpa ditanya, si santri pun dan ustadz memberitahukan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Keajaiban pun dimulai. Tanpa harus menengok, apalagi memegang kitabnya, Mbah Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah baca. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun jadi takjub, begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya, Mbah Hashimlah yang molang semua kitab-kitab klasik yang tebal-tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karomah Mbah Khalil kepada Mbah Hashim dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain.